Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini kita jumpa lagi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan saksikan bersama-sama kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana satu keluarga boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara-saudara, dan tentunya mereka percaya Yesus karena mereka mengalami Tuhan sendiri. Mereka merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang berbeda yang mereka rasakan. Dan kita percaya, kita imani bahwa itulah cara Tuhan untuk memanggil orang yang akan diselamatkan. Sehingga dengan demikian satu keluarga ini saat ini menjadi umat yang percaya kepada Kristus. Mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga kesaksian ini boleh memberkati, menguatkan kita sekalian. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Shalom, terima kasih sudah mau bertanya. Kalau komentar-komentar kayak begini tuh kayaknya asik gitu ya. Jadi kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi gitu ya. Jadi siapa nih, Mbak Helen ya, kayaknya perempuan, bertanya kalau boleh tahu bagaimana pertobatan itu terjadi, Kak. Mudah-mudahan kisah kakak jadi berkat bagi yang mendengarkan. Ya, jadi sebenarnya saya tuh sudah pernah buat satu kesaksian juga, beberapa di VT saya, tapi mungkin sudah dibawa sekali. Jadi saya mau share aja sedikit tentang bagaimana dan seperti apa saya bisa dipulihkan sama Tuhan, dan saya beserta anak-anak saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan kami. Jadi pertama-tama yang menerima Yesus itu saya dulu yang membuka hati, dan menyusul 1 tahun kemudian itu anak-anak saya. Kenapa saya yang menerima Yesus terlebih dahulu? Kenapa anak-anak saya baru 1 tahun kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan mereka? Karena saya itu terlahir dari keluarga yang menganut agama Islam, dan saya tidak percaya dengan Yesus ini adalah Tuhan gitu. Maka dari itu saya pengen memantapkan diri saya untuk benar-benar bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat gitu ya. Ya, sekalipun saya 7 tahun yang lalu itu pernah dipulihkan sama Tuhan melalui sakit penyakit saya, tetapi saya masih pengen cari gitu ya, masih pengen cari kebenaran lagi gitu. Apa benar keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang benar gitu. Maka dari itu saya selama 1 tahun itu saya menerima Yesus itu saya berjalan sendiri gitu. Saya tidak mengajak anak-anak saya, tetapi saya bawa dalam doa. Untuk anak-anak saya bawa dalam doa. Jadi sebenarnya ceritanya tuh panjang sekali kenapa saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Jadi singkat cerita aja bahwa saya itu bisa menerima Tuhan itu karena saya dipulihkan sama Tuhan Yesus tuh dari sakit penyakit saya, dari sakit penyakit yang mematikan, dari sakit penyakit yang harusnya dioperasi. Ya, jadi seperti itu singkat ceritanya. Jadi karena saya sempat sakit, terus ada perjumpaan pribadi juga bersama Yesus ya. Jadi kalau ada yang tanya, perjumpaan itu seperti apa? Emang kamu lihat muka Yesus? Emang perjumpaan seperti apa? Ini dongeng, ini mimpi, ini apa? Semua yang kalian katakan itu tidak ada yang benar. Karena kenapa? Karena saya adalah saksi hidup di mana saya itu dipulihkan sama Tuhan Yesus. Di mana sakit penyakit saya itu yang saya bilang tadi, yang tidak ada obatnya, harus dioperasi, itu hilang begitu saja dari tubuh kecil saya ini. Ya, jadi seperti itu sedikit cerita tentang kesaksian saya pas menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Ya, semua juga tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Saya boleh ada sampai hari ini ya.
saya dan anak-anak kita semua sehat-sehat, masih diberkati sama Tuhan ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur sekali saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Sudah 7 tahun ini saya sangat-sangat bersyukur sekali. Apapun yang orang katakan tentang saya, apapun cibiran di luar sana, tidak pernah akan membuat iman saya tergoyahkan, karena memang sekali Yesus tetap Yesus Tuhan kami. Terima kasih sudah mau berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti untuk kesaksian-kesaksian yang lain bisa menyusul lagi ya. Terima kasih, bye-bye. Ya, shalom. Terima kasih sudah mau bertanya. Maaf ya, jawabnya sambil tiduran, soalnya lagi kurang sehat. Ya, jadi mbaknya di sini Mbak Linda tanyanya, maaf ya Dek, mau nanya, kalau suami Adek apa ikut juga ya? Ya, sebenarnya saya pengen sharing aja tentang kehidupan saya bersama anak-anak saya. Tetapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bertanya, bapaknya anak-anak mana, terus dia ikut menerima Yesus enggak gitu. Nah, sekarang biar nggak penasaran, saya spill sedikit tentang kehidupan bapaknya anak-anak. Ya, jadi yang menerima Yesus itu pertama-tama tuh 7 tahun lalu tuh saya, 1 tahun kemudian anak-anak saya, terus menyusul kalau nggak salah sekitar 2 tahun kemudian itu, 3 tahun kemudian itu baru bapaknya anak-anak yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Kenapa dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya? Karena beliau itu, bapaknya anak-anak itu melihat mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Yaitu mukjizat itu ketika saya dipulihkan sama Tuhan dari sakit penyakit saya. Bapaknya anak-anak itu orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Jadi dia hanya percaya dengan kekuatannya dia. Semua yang dia dapati, semua yang dilakukan, dia percaya itu karena kekuatannya dia. Mau agama apapun itu, dia tidak pernah percaya tentang adanya Tuhan gitu. Jadi yang dia percaya ketika dia hidup untuk mencari makan dan untuk bekerja. Ketika dia meninggal sudah selesai hidupnya. Jadi yang dia percaya itu bahwa dia hidup untuk menjalankan hidupnya, tetapi ketika dia meninggal dia tidak percaya tentang adanya surga dan neraka tersebut, apalagi tentang Tuhan gitu. Jadi cerita tentang bapaknya anak-anak itu seperti itu. Jadi beliau juga menerima Tuhan sebagai Juru Selamatnya, dan juga dia sempat mengalami juga mukjizat dalam kehidupannya dia setelah dia menerima Tuhan sebagai Juru Selamatnya. Dan puji Tuhan sampai hari ini bapaknya anak-anak itu tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Dia selalu membaca firman dan selalu berdoa dimanapun dia berada, dan dia selalu taat. Puji Tuhan semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, bapaknya anak-anak boleh ada sampai hari ini, dan bertobat mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Itu sangat luar biasa, dan itu hanya karena kemurahan Tuhan yang bisa membuat bapaknya anak-anak itu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Terima kasih sudah mau berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Halo, terima kasih buat Anda sudah mau berkomentar. Anda bilang di sini, makanya mereka rubah musik dan ibadah agar daya tariknya lebih kuat. Gue aja suka ke pemakaman nonis karena musik enak. Emang bener enak, bener sekali enak, karena ketika lagu-lagu rohani dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan merasakan zaman Roh Kudus di situ, ya. Iya, jadi Sweety mau sharing satu kesaksian, ya, kesaksian hidup untuk bapaknya sama untuk kita semua lah ya, bahwa mengingat bahwa Tuhan itu tuh Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya, di luar nalar kita gitu ya.
Sweety mau bersaksi bahwa dulu Sweety waktu kelas 2 SMP itu Sweety pernah pulang sekolah itu jalan kaki. Ya, Sweety pulang jalan kaki pada waktu itu. Sweety tidak terlahir di keluarga yang kaya, ya. Sweety tidak terlahir di keluarga yang kaya. Jadi setiap kali pulang sekolah, kadang-kadang bisa naik angkot, tapi kadang-kadang juga bisa pulang jalan kaki karena memang kadang Sweety pergi sekolah itu tidak membawa uang sama sekali. Maka dari itu, kadang-kadang Sweety pulang sekolah itu jalan kaki seperti itu. Nah, satu hari waktu Sweety pulang sekolah itu jalan kaki, Sweety lewat di tempat sampah pada waktu itu, di tempat sampah yang besar, ya. Dan memang kadang-kadang Sweety suka lewat di tempat sampah itu. Kadang-kadang Sweety suka munggut, kadang-kadang ada buku-buku yang masih bagus. Karena di tempat sampah itu kalau nggak salah di daerah itu ada satu kayak gudang tempat buku gitu ya, buku, pensil, pulpen kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi ketika Sweety pulang jalan kaki pada waktu itu lewat tempat sampah itu, Sweety rencana di situ siapa tahu lewat di situ siapa tahu Sweety bisa dapat pulpen gitu ya, buku gitu ya yang bisa Sweety pakai gitu untuk sekolah nanti gitu kan. Karena kebanyakan kadang-kadang mereka suka buang dari gudang ini gitu ya. Nah, ketika Sweety lagi jalan-jalan lagi nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari apa namanya yang Sweety pengen cari, Sweety dapat satu kaset, Bapak ya. Sweety dapat satu kaset. Nah, kaset itu Sweety tuh kayak kok pengen banget gitu ngambil kaset ini. Padahal di situ ada beberapa kaset, tapi Sweety mau ambil kaset ini. Kaset DVD ya, kaset DVD Sweety ambil gitu ya. Sweety ambil, Sweety lihat kayak lagu-lagu orang bule gitu ya, lagu-lagu orang bule. Tapi nggak tahu kenapa Sweety pengen ngambil kaset ini gitu. Nah, singkat cerita, Sweety dapat pulpen pada waktu itu, tapi dapat kaset juga. Tapi Sweety nggak dapat buku pada waktu itu, hanya dapat pulpen sama dapat kaset ini gitu. Nah, Sweety pulang ke rumah, Sweety bawa kaset ini. Pada sore hari Sweety putar, ya Sweety putar di rumah kaset DVD ini. Nah, ketika Sweety putar kaset ini di rumah, itu lagu-lagu itu ya lagu-lagu barat gitu ya, dengan lagu-lagu yang Sweety aja nggak mengerti ini bahasanya apa gitu kan, bahasa Inggris tapi nggak mengerti gitu ya. Sweety dengar. Pada satu ketika dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 lagu itu diputar gitu, tiba-tiba timbul lagu yang membuat Sweety tuh kayak rasa kayak ada damai sukacita gitu loh. Tahu nggak lagunya seperti ini? Haleluya, haleluya. Kalian pasti tahu ini lagunya siapa, ya? Itu lagu tuh yang membuat Sweety tuh kayak ada damai sukacita gitu. Jadi ketika Sweety di kamar mendengarkan lagu-lagu ini, Sweety langsung keluar di luar. Sweety kaget, ih lagu-lagu ini kok bagus banget gitu. Kok membuat Sweety tuh kayak ada kayak rasa damai sukacita dengan lagu-lagu ini, gitu. Nah, kebetulan keluarga Sweety kan nggak mengerti bahasa Inggris nih, Sweety aja nggak mengerti, apalagi keluarga besar gitu kan. Sweety denger aja lagu ini kok kayak makin hari lagu ini makin bagus gitu. Terus habis itu Sweety balik lagi ke lagu itu, balik lagi. Nah, dari situ bahwa keluarga baru sadar, kok kamu putar-putar lagu haleluya, kamu mau pindah ya, kayak gitu keluarga saya waktu itu ya, waktu saya masih SMP pada waktu itu. Nah, terus akhirnya ketika keluarga udah marah, saya buka dong gitu, keluarin lagi kasetnya, nggak denger lagi. Tapi ketika masuk kamar itu kayak ada rasa damai, rasa sukacita itu yang luar biasa. Maka dari itu benar kata masnya gitu ya, lagu-lagu kita itu, penyembahan kita itu sangat-sangat mukjizat itu ada gitu di lagu-lagu rohani ini gitu. Jadi jangan sembarangan, jangan bilang bahwa kita itu hanya bernyanyi. Ingat loh, lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan itu besar kuasanya kalau kita mengimani itu. Dan itu sudah pernah saya rasain ketika saya mendengar lagu rohani yang nggak pernah saya dengar dulu ya, saya nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Itu membuat saya ada damai dan sukacita. Jadi jangan pernah anggap remeh lagu-lagu rohani ya, karena lagu-lagu rohani itu apa yang kita ucapkan itu ya akan terjadi. Maka kita sebagai manusia harus mengucapkan kata-kata yang baik
Jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, karena akan kembali lagi kepada kita, karena apa yang kita ucapkan adalah doa. Ya, seperti itu. Jadi itulah kesaksian Sweety tentang lagu-lagu rohani ya yang Mas bilang. Jadi Sweety juga ada pengalaman waktu masih kecil tentang lagu-lagu rohani. Maka dari itu kenapa cacian, makian Sweety hanya balas dengan puji-pujian, penyembahan. Karena bagi Sweety puji-pujian dan penyembahan itu adalah satu bentuk kita untuk meninggikan nama Tuhan gitu ya. Karena memang nama Tuhan kita, Yesus Kristus, memang adalah nama yang besar, Dia mulia, Dia segala-galanya, Dia Tuhan di atas segala Tuhan bagi kita semua yang orang percaya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu Mas kesaksian saya pada waktu saya masih kelas 2 SMP itu gitu, tentang lagu rohani gitu ya. Jadi sama kita. Jadi seperti Sweety bilang tadi, jangan anggap remeh lagu-lagu rohani. Bisa jadi Mas yang berikutnya akan menerima Tuhan melalui lagu-lagu rohani ini. Oke, terima kasih sudah mau berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sehat-sehat selalu. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih dengan komentarnya ya. Ya, Ibu tanya kalau saya menyesal. Sebetulnya untuk menyesal tuh nggak ada ya. Karena keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang luar biasa untuk hidup saya dan keluarga saya. Jadi kalau ada kata-kata menyesal itu nggak ada sama sekali. Dan Ibu bilang apakah saya nggak takut dengan dunia akhirat? Maaf Ibu, tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah menyediakan Yerusalem baru untuk saya dan keluarga. Ya, Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan saya percaya bahwa hari ini dan selamanya saya telah diselamatkan, dan saya tidak pernah takut Ibu. Ya, Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum Ibu. Halo Shalom, terima kasih sudah mau berkomentar di video orang Kristen. Ya, pertama-tama saya mau bilang terima kasih dulu sama Tuhan saya yaitu Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini, dan mbaknya boleh berkomentar di video saya. Maaf, saya balasnya pakai baju mandi karena memang saya baru habis mandi. Ya, jadi di sini mbaknya bertanya kepada saya, apa yang harus kita pelajari sebelum kita pindah ya. Jadi maksudnya Mbak, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita? Seperti itu kali ya maksudnya Mbak. Kalau bagi saya, ini pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya, itu tidak gampang. Saya harus melalui banyak proses dan pertimbangan gitu ya. Karena memang saya terlahir dari keluarga Islam. Nah, kenapa saya bilang banyak sekali proses dan pertimbangan? Karena memang sebelum saya menerima Yesus ini kan, memang kita sebagai orang Islam itu kan tidak mengerti dan tidak memahami konsep kekristenan gitu ya. Dan yang saya yakini bahwa bagaimana bisa saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya, sedangkan yang saya percaya bahwa Yesus ini adalah manusia. Nah, kenapa saya bilang bahwa Yesus ini adalah manusia? Karena memang ketika saya masih di agama saya yang lama, itu kan yang kita yakini gitu ya, bahwa Yesus ini bukan Tuhan, seperti itu. Dan maka dari itu saya bilang tadi, ini perlu pertimbangan dan berat bagi saya. Nah, singkat cerita, kenapa saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan saya, padahal saya itu tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada perjumpaan pribadi antara saya bersama dengan Yesus Tuhan ini gitu ya. Kenapa saya bilang ada perjumpaan pribadi? Karena kalau tidak ada perjumpaan pribadi, tidak akan bisa saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Karena saya adalah orang yang tidak percaya. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya yang kita butuhkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan kita itu tidak muluk-muluk, tidak banyak yang harus kita lakukan. Kita hanya membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. That's it. Dan nanti sisanya biar nanti Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita gitu, agar kita bisa mengerti siapa Yesus ini sebenarnya. Dan itulah yang saya lakukan pada waktu itu. 7 tahun yang lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya.
sebenarnya perjumpaan pribadi orang itu dengan Yesus Kristus Tuhan ini itu berbeda-beda macam, ya, berbeda-beda macam. Ya mungkin di luar sana ada yang bertemu mungkin laki-laki, terus laki-laki ini bisa membawa kekristenan dalam kehidupan orang tersebut. Nah, seperti saya juga, saya diuji oleh sakit penyakit, maka dari itu saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan saya, karena memang dari sakit penyakit ini saya bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada dan nyata gitu loh. Nah, maka dari itu kalau mbaknya bertanya kepada saya bagaimana caranya agar kita bisa menerima Yesus, yaitu saya bilang tadi, yaitu buka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kamu, dan saya percaya Anda pasti akan mendapatkan apa yang Anda cari selama ini. Maaf ya, bukannya saya mau mengajari, tapi memang ini yang saya lakukan pada waktu itu ketika saya menerima Yesus. Itu yang saya lakukan tanpa saya membuka hati, tanpa saya melangkah untuk mencari Yesus ini, maka saya tidak akan bisa sampai hari ini gitu. Kalau hidup saya ada sampai hari ini pun, aku mau bilang bahwa semua karena anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, maka saya bisa ada sampai hari ini, seperti itu. Oke, untuk mbaknya selalu semangat ya, selalu semangat, dan percaya bahwa ketika Anda suatu hari nanti ambil keputusan, saya percaya itu adalah keputusan yang terbaik, dan saya yakini bahwa keputusan Anda tidak salah. Oke, terima kasih sudah mau berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian kesaksian ini, saudara-saudara, semoga bermanfaat, dan tentunya kita berharap, kita berdoa semoga ke depan semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan, semakin banyak orang yang datang kepada Yesus, karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah terima Yesus, karena saudara tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.